bagaimana hukumnya membantu orang Kristen yang kelaparan? Dijawabnya oleh seorang Ustadz Gideon, tapi di masyarakatnya sudah dianggap kiai, tidak ada pahalanya, malah mendapat dosa. Kenapa? Karena orang Kristen orang kafir, musyrik. Jadi kalau kita kasih makan orang itu, jadi kita akan memperpanjang kemusyrikan, berarti kita mendapat dosa. Jadi terkejut begitu. Nolong orang kelaparan karena agamanya beda, tidak ada pahalanya. Saya tidak membantah, dan ini menjadi suatu hal yang sangat unik bagi saya. Balik saya bertanya, nah kalau yang kelaparan itu seekor anjing, lalu saya kasih makan, ada pahalanya nggak? Nah kalau anjing mah ada. Jadi dalam pikiran orang itu, kalau berbeda agama nggak ada pahalanya. Jadi saya dapat ilmu baru, ternyata anjing lebih mulia dari anjing lebih mulia dari manusia. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Apa kabar kita semua? Saya percaya kabar kita semua baik-baik saja. Kiranya Tuhan memberkati aktivitas saudara sepanjang hari ini, dimanapun, kemanapun, dan apapun yang saudara kerjakan. Pada hari ini saudara, kekasih Tuhan, saya mau membahas dan membagikan video cuplikan bagi kita semua. Bagaimana ada seorang Kiai Buya Sakur yang membongkar tentang pengajaran yang mungkin dikatakan itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana saudara kekasih Tuhan, Kiai Buya Sakur mengatakan bahwa umat Islam, ya saudara kekasih Tuhan, lebih bagus katanya mereka memberi anjing yang kelaparan daripada menolong orang-orang yang bukan umat Muslim, ataupun mereka menolong umat Kristen, ya saudara-saudara. Bahkan saudaraku, dalam pengajaran itu juga Kiai Buya Sakur mengatakan bahwa umat Islam boleh memukul istri. Saudara kekasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dan inilah yang membuat terjadi KDRT, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Ya, dan inilah juga yang membuat umat Islam menjadi benci kepada kekristenan ataupun non-Muslim, saudara-saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Kiai Buya Sakur ini mengatakan bahwa umat Islam beranggapan kalau mereka menolong orang Kristen yang sekalipun kelaparan, katanya itu tidak ada pahala. Tetapi Kiai Buya Sakur mengatakan bahwa jangan kita berpikir kita tidak ada pahala, justru kita dapat pahala. Saya sangat setuju dengan perkataan yang dikatakan oleh Kiai Buya Sakur, ya saudara-saudara, karena memang ini berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama perlu saya bahas bagi kita semua, bahwa firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itulah saudaraku perintah yang disampaikan Tuhan lewat hamba Tuhan, yaitu Nabi Musa, supaya kita mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Saudara kekasih Tuhan, jangan kita berpikir nilai binatang lebih tinggi daripada nilai manusia. Saudaraku, manusia adalah ciptaan Tuhan yang jauh lebih mulia daripada manapun termasuk binatang. Jadi jangan ada kekeliruan dalam diri kita, saudaraku. Ya, kita harus mengasihi, kita harus menghargai manusia satu sama lain, karena mereka adalah ciptaan Tuhan dan mereka sederajat dengan kita. Ya, firman Tuhan tidak mengatakan saudaraku kasihilah orang sesama agamamu, ya, bencilah orang-orang yang tidak seagamamu. Tidak, Tuhan katakan kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana rasanya ketika kita melihat orang-orang kelaparan, apakah itu non-Muslim ataupun non-Kristen? Saudaraku, seharusnya kita merasa, oh iya ya, kalau aku kelaparan, sakit juga kelaparan, maka seharusnya kita menolong sebagai kita menunjukkan rasa pri kemanusiaan kita kepada orang tersebut, saudaraku. Ya, yang kedua, tentang memukuli istri ataupun KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kalau kami dalam kekristenan bahwasanya ya perempuan itu diambil dari tulang rusuk laki-laki. Ya, saudaraku, tidak mungkin seorang laki-laki menyakiti dirinya sendiri, karena perempuan itu adalah bagian dari diri laki-laki sendiri. Tidak mungkin kita mengasihi, tidak mungkin kita tidak mengasihi istri, ataupun tidak mungkin kita menyakiti istri, karena istri adalah diambil dari kita dan bagian dari diri kita. Dan firman Tuhan mengatakan, saudaraku,
Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, siapapun saudaraku tidak berhak, tidak punya kuasa seturut dengan firman Tuhan menceraikan suami istri ataupun perempuan dari sang suami, kecuali kematian, saudara. Tidak bisa. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu sebabnya saya sangat suka dengan ceramah dari Kiai Buya Sakur yang mencerdaskan, membuat kita memahami lebih baik. Bahkan ceramahnya jujur, saudaraku, tidak bertele-tele. Kita simak dulu video cuplikan berikut ini. Ini bermadhab atau beragama atau juga sekaligus juga nanti di kolaborasi dengan bagaimana model kerukunan yang ditawarkan Buya Sakur. Silakan Buya. Saya ingin ngasih pendahuluan. Ya. Ketika kita beragama, pada lingkaran pertama, lingkaran syariat, tatanan hukum untuk kehidupan sehari-hari. Kalau itu kita beragama masih di wilayah hukum atau syariat, kita berpotensi perang saudara. Kalau kita masuk ke lingkaran yang lebih dalam lagi, yaitu thariqah, juga masih ejek-mengejek satu dengan yang lain. Thariqah Naqsabandi dengan thariqah Tijaniyah, ejek-ejekan. Betul kan? Kalau kita masuk wilayah akidah, keyakinan, akidah ilmu tauhidnya, saling bunuh-membunuh. Kaum rasionalis itu 10.000 yang dibunuh korbannya. Konflik antara Islam tradisional, Islam Sunni, Islam Syiah, Islam Mu'tazilah, korbannya sudah luar biasa. Kapan kita akan berhenti bertengkar ketika dalam beragama kita sudah masuk dalam wilayah cinta? Sekalipun kita dalam beragama di masyarakat ini ada kebencian, ada dendam, ada saling menumpah, saling mencilakakan, tetapi Allah telah berkomitmen semua agama akan dibela oleh Allah. Ini di Al-Qur'annya ada. Jangan dibilang sangarang lagi. Nanti gaduh lagi dibilang sangarang. Ada referensinya, ada. Laula daf'allahin nasa. Seorang bunuh surat apa ini? Supaya mereka tahu gitu. Saya lupa nama suratnya apa, ayat berapa. Seperti saya di Google-nya. Saya bacakan saja, ini firman Tuhannya. Laula daf'allahin nasa. Kalaulah bukan karena pembelaan Tuhan kepada manusia, semua manusia, ya, ba'dhum ala ba'din, sebagian atas sebagian, ya, yang agresornya, ya kan, negara yang diserang dan yang menyerang, yang dipukul dan dipukul, semuanya, yang zalim dan maghlub, semuanya dibela oleh Allah, semuanya dibela. Ya, artinya tidak akan bisa kita memusnahkan siapapun. Lahuddimat sawami'u, pasti kelenteng-kelenteng akan hancur kalau bukan karena dibela oleh Tuhan. Wabiyaun, dan sinagog juga akan habis runtuh kalau bukan karena dibela oleh Tuhan. Washolawatun, dan gereja-gereja juga akan hancur kalau bukan dibela oleh Tuhan. Wa masajidu, dan masjid-masjid juga akan hancur. Sampai sekarang masjid masih banyak, gereja masih banyak, kelenteng masih banyak, wihara masih banyak, sinagog masih banyak, masih utuh agama ini. Kenapa? Semuanya dibela oleh Allah. Ya, tanpa engkau ikut membela, Allah dibela oleh Allah semuanya. Itu. Jadi artinya di sini yang menyebabkan kita ini bertengkar satu dengan yang lain adalah bukan persoalan agama, tapi persoalan kepentingan yang bermain di situ. Pengaruh, kepentingan materi, kekuasaan, dan lain sebagainya. Bukan masalah agama. Nah, kemudian juga yang kedua adalah karena misinterpretation, penafsiran yang keliru terhadap teks-teks agama itu sendiri. Penafsirannya dipaksakan sesuai dengan kemampuan dia berpikir. Tidak didiskusikan dulu, diseminarkan dulu, dibicarakan dulu. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Seperti satu contoh yang dia salah penafsiran. Di dalam beragama Islam ada standar kebenaran, standar eksistensialisme. Bahwa kamu akan menjadi orang hebat, kelompok hebat apabila memainkan dua peran, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang berbuat baik, mencegah kejahatan,
supaya negeri itu aman, damai, tentram, makmur. Kita berbuat baik. Yang lapar kita kasih makan, yang bodoh kita ajarin, yang sakit kita obatin, anak-anak kita biayai sekolahnya, kebaikan-kebaikan. Dan kita mencegah kejahatan, pencurian, perampokan, penipuan sebagainya. Itu standarnya. Tetapi ketika orang menafsirkannya amar ma'ruf nahi mungkar itu secara sewenang-wenang sesuai dengan pikiran sendiri, akhirnya orang yang berbeda agama dianggapnya kemungkaran. Padahal kemungkaran itu adalah kriminal sebetulnya. Masa orang beragama beda dianggapnya kemungkaran, kriminal? Memangnya kita menganggapnya satu dosa, satu kejahatan. Masa orang beragama beda dianggapnya jahat? Orang mau menyembah Tuhannya udah punya kejahatan. Ya itu sehingga akhirnya bikin tempat ibadah dipersulit dan sebagainya. Nah dianggapnya sebagai kejahatan. Kejahatan itu mencuri, pembunuhan, narkoba, korupsi dan sebagainya yang merusak moral, itu yang namanya mungkarat, bukan berbeda agama. Itu yang menjadi hal macam itu. Jadi akhirnya kembali kepada misinterpretation. Ya, salah tafsir itulah yang juga ambil peran penting terjadinya kegaduhan di antara kita ini. Tapi kesulitannya ketika kita menegur, bisa berantem. Dan akhirnya jawabannya pokoknya. Ya kalau sudah pokoknya nggak usah debat dong. Itu yang perlu ingin saya sampaikan, bahwa kemungkaran itu, ini bukan katanya, tapi saya yang mengalami sendiri dalam berkomunikasi dengan sesama teman-teman kita yang beragama Islam. Ada satu pertanyaan, Pak Sohadi, bagaimana hukumnya membantu orang Kristen yang kelaparan? Dijawabnya oleh seorang ustadz itu, tapi di masyarakatnya sudah dianggap kiai, tidak ada pahalanya, malah mendapat dosa. Kenapa? Karena orang Kristen orang kafir, musyrik. Jadi kalau kita kasih makan orang itu, jadi kita akan memperpanjang kemusyrikan, berarti kita mendapat dosa. Kita kan seperti itu. Nolong orang kelaparan karena agamanya beda, tidak ada pahalanya. Saya tidak membantah, karena ini menjadi suatu hal yang sangat unik bagi saya. Balik saya bertanya, nah kalau yang kelaparan itu seekor anjing, lalu saya kasih makan, ada pahalanya nggak? Nah kalau anjing mah ada. Jadi dalam pikiran orang itu, kalau berbeda agama nggak ada pahalanya. Jadi saya dapat ilmu baru, ternyata anjing lebih mulia dari binatang, anjing lebih mulia dari manusia. Nah itulah yang jadi persoalan. Ini bolak-balik penafsiran kita yang sesungguhnya perlu kita perbaiki. Nah, misinterpretation ini sudah dimulai sejak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang. Dan itu saya punya faktanya, punya referensi, bukan katanya. Semacam itu. Nah, lalu pada akhirnya ini adalah sifatnya kegaduhan yang terjadi antara kita adalah karena pergeseran waktu dan zaman, situasi dan kondisi yang terus bergeser berubah, dan kita tidak mau melihat pergeseran itu. Ini kiranya everlasting, bahwa ajaran itu selamanya adalah sudah tidak bisa dirubah-rubah. Itu yang menjadi persoalan. Sekarang ini mumpung ada penggerak gender, ya. Di depan mata saya sehari-hari banyak suami yang mukulin istrinya, dan terakhir saya melihat seorang suami mukul kepala istrinya dengan helm, karena dia bangkang. Ternyata dia tidak pernah merasa berdosa mukul istri itu, karena di Al-Qurannya ada. Saya bacakan ayatnya. Wallati takhafuna nususahunna fa'iruhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Apabila istri-istri yang membangkang itu, ya, membangkang, maka tahapan pertama nasihatilah dia, diberi nasihat. Kalau masa membangkang juga tidak mau apa yang diinginkan suami, wahjuruhunna fil madaji', disimpan, ditahan, di penjara, diikat di kamar tidur, disekap. Wadribuhunna, lalu pukullah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Negara kita sudah mengeluarkan undang-undang KDRT. Dia tetap berteguh, diabaikan undang-undang negara, dia tetap berteguh berpegang pada firman Tuhan yang membolehkan menyekap istrinya dan memukul istrinya. Betul kan? Ini yang terjadi.
negara kita sudah punya undang-undang pernikahan bahwa perceraian tidak cukup diucapkan oleh suami karena ini menistakan perempuan, betul, harus diproses di pengadilan. Sehari-hari saya bertengkar dengan tamu yang minta fatwa bagaimana hukumnya suaminya sudah mengatakan cerai. Saya bilang tidak benar cerainya, cerai harus diproses pengadilan, tapi di kita kuningnya sah. Ya, hari minggu kemarin itu 3 kali dia mengucapkan cerai, berarti sudah habis talaknya dan istrinya harus dikawinkan dulu dengan lelaki lain. Ini gimana gini? Ini undang-undang, ya tapi masa Al-Quran ditinggalkan? Ini yang jadi persoalan. Ya kenapa demikian? Satu sebabnya mereka yang tetap bersikukuh, ya kan gitu, bahwa adalah karena meyakini bahwa Islam itu sempurna, sehingga tidak boleh direvisi, tidak boleh dihentikan, tidak boleh diperbaiki, tidak disempurnakan, sudah sempurna. Artinya kita sudah tidak perlu mikir lagi, tinggal amalkan saja secara tekstual. Ini yang menjadi masalah. Makanya saya dibully. Menurut Buya Syakur, Islam tidak sempurna, betul nggak? Di YouTube betul nggak? Saya disalahkan. Maksudnya apa Anda jadi marah itu? Maksudnya sempurna. Jadi yang sempurnanya bagaimana? Jadi artinya ketika Amerika melarang perbudakan sebagai hak asasi manusia, dinyatakan tidak sah. Abraham Lincoln tidak berhak membebaskan perbudakan karena agama kita tidak melarang perbudakan. Apa Anda yakin Tuhan memperbolehkan perbudakan? Masih boleh dijual? Itukah kesempurnaanmu? Itu persoalannya, itu saja. Jadi ujung-ujungnya mah sebab konflik antara kita ini, yang satu adalah karena misinterpretation, ya kan begitu, teks agama semacam itu. Kemudian ada lingkaran-lingkaran kita pada lingkaran syariat, torekot, hakikat ini. Dan satu lagi penyebab dari kegaduhan ini, konflik antara kita itu sudah diprediksi oleh para malaikat-malaikat. Kalau kita merujuk cerita kejadian Adam, malaikat dan sebagainya, dari sejak itu diprediksi ataja'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa wahai Tuhan, kata malaikat, menciptakan Adam yang nantinya akan bikin kerusakan dan akan banjir darah? Apa tidak cukup kami saja? Itu sudah prediksi malaikat. Ya, memang semacam itu yang terjadi. Nah, apa yang memicu orang jadi perang saudara, bertempur dan bunuh-bunuh adalah dari kesombongan manusia itu sendiri. Terima kasih.